Malam untuk para investor ya. Kali ini saya berada di villa ya. Hari ini juga saya lagi bikin konten YouTube di tengah malam ya. Biasanya kan saya bikin konten di siang hari ya. Ya suasananya berbeda lah. Hari ini saya kedatangan selegram cantik ya. Namanya nanti saya akan jelaskan. Jadi dia berasal dari Jawa Timur ya. Lokasi tepatnya di Jember. Nah, jadi siapakah dia? Kita tunggu ya. Jadi sekarang saya sudah berada di depan wanita cantik ya. Jadi ini namanya Rika Ray. Dia selegram dari Jawa Timur, tepatnya di Jember ya. Nah, lebih kenal lagi sama Rika Ray, kalian bisa silu sama Rika Ray ya. Boleh dikira siapa namanya? Hai, namaku Rika Ray. Nah, jadi dia ini Rika Ray ya. Jadi kalau kalian nanti pengen tahu Instagramnya, nanti saya kasih tahu dari Instagramnya ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya dia ya. Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit ya tentang Rika Ray ya. Nah, sekarang lagi di Bali nih. Ya, Nah, tujuannya apa sekarang di Bali? holiday. Oh, holiday. Sudah berapa lama? Udah 4 harian. Oh, jadi dia sekarang liburan di Bali 4 hari ya. Tapi kita bikin dia sibuk malam ini. Tujuannya hanya satu, buat konten ya. Benar-benar. Jadi kesibukannya apa nih di Jawa Timur, di Jember? Cuma modeling aja sih, Kak. Modeling. Oh, berarti banyak job juga ya di luar ya. Alhamdulillah. Jadi lumayan, jadi jobnya juga lumayan banyak ya. Jadi Rika Ray mungkin mau ditanyakan nih, karena kan saya kan kerjanya di properti nih. Nah, mungkin Rika Ray mau menanyakan properti apa nih di Bali. Nanti biar saya bisa jawab nanti. Untuk teman-teman yang di luar sana biar tahu perkembangan properti saat ini seperti apa. Mungkin Rika Ray bisa tanya tentang properti di Bali, nanti saya akan jawab. Bagaimana sih, Kak, untuk perkembangan properti di wilayah Bali saat ini? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi untuk perkembangan properti di Bali saat ini memang masih antusias, masih banyak permintaannya. Karena apa? Karena kan di Bali ini kan objek wisata. Jadi kalau kita mau investasi di Bali memang tidak ada ruginya ya, pasti menguntungkan. Nah, sekarang tinggal kita mau investasi apa dulu, mau tanah atau villa. Jadi ini pertanyaan sangat baik ya. Jadi untuk perkembangan properti di Bali saat ini memang masih bagus ya, karena permintaan banyak, karena mereka berpikir untuk saat ini pilihan investasi hanya di Bali ya, karena di Bali itu objek wisata. Jadi kalau mau dikembangin juga masih sangat memungkinkan ya. Jadi seperti itu. Oh ya, Kak, untuk di masa pandemi ini untuk investornya tuh gimana? Oh ya, jadi untuk saat ini selama pandemi ini memang permintaan justru semakin banyak ya, karena banyak investor beranggapan di masa pandemi ini harga semuanya properti turun. Nah, kalau saya boleh kasih tahu, kalau turun memang turun, cuma nggak terlalu signifikan, hanya berapa sekian persen aja. Nah, memang sekarang ini banyak yang dari investor dari luar kota, memang semuanya sekarang ke Bali hanya mengejar harga yang murah tadi. Jadi semuanya sekarang berbondong-bondong untuk membeli properti di Bali. Nah, seperti itu. Oh ya, Kak, untuk lokasi yang diminati oleh investor saat ini itu di mana? Nah, jadi untuk saat ini ya, banyak investor itu larinya ke daerah Cambu. Karena di Cambu itu sekarang lagi booming karena di sana banyak ekspatriat, terus destinasi ke pantai banyak pilihan. Jadi di situ ada pantai Brawo, pantai Batu Bolo, Ubin, pantai Perenan. Jadi sekarang memang semuanya investor lari ke sana. Karena di sana itu nilai investasinya cepat berkembang. Jadi makanya sekarang ini banyak
yang ke area Canggu tersebut. Jadi itu yang sekarang membuat Canggu ini memang jadi primadona. Selain Canggu juga ada di daerah Kumalas. Jadi saya jelasin dari awal, ada Canggu, Kumalas, Jimbaran, sama Ubud. Jadi 4 area ini yang sekarang lagi booming dicari investor. Tapi tidak menutup kemungkinan wilayah lain juga sama bagusnya ya. Memang karena permintaan paling banyak yang mana dicari ya. Tadi saya itu tadi ada 4 lokasi yang diminati saat ini ya. Ada lagi? Oh ya Kak, selain villa, properti apa aja sih yang dipasarkan Kak Adit? Nah, jadi gini, selain villa, saya juga banyak yang memasarkan properti ya. Jadi ada tanah, ada hotel, ada juga kita juga main sewa villa. Jadi banyak hal yang kita pasarkan. Pokoknya yang berkaitan dengan properti, semuanya saya kerjakan itu. Gitu ya. Iya. Oh iya Kak, aku mau tanya nih, untuk wilayah di Bali ini ya, untuk harganya itu memang berbeda-beda ya? Untuk properti? Untuk properti. Jadi gini, jadi di Bali ini memang setiap wilayah itu beda-beda ya untuk harganya ya. Ya biasanya di mana permintaan banyak, di situ biasanya kan lahannya kan semakin sedikit. Nah makanya di sana biasanya harganya terus meningkat. Nah jadi kalau saya boleh kasih tahu, jadi memang untuk saat ini yang lagi banyak diincar itu memang di daerah Canggu. Dan di Canggu sendiri harganya sudah sangat mahal ya. Bukan sangat mahal, dalam artian ya termasuk tinggi lah. Nah di Canggu itu kalau kita mau investasi di pinggir jalan yang lokasinya premium, untuk di Brawe itu udah sekarang ini harganya 2,5 M per are. Per arenya itu ya? Ya untuk di Canggu ya. Tapi kalau kita budget kita nggak sesuai, nggak cukup untuk invest di sana, kita bisa mungkin cari yang agak murah ya, mungkin di daerah Umalas. Nah kalau Umalas itu biasanya kalau kita mau invest, mungkin mau bikin villa, itu kan nggak perlu di pinggir jalan, kita bikin yang agak ke dalam. Itu biasanya di Umalas itu harganya rate-nya kisaran 750 sampai 900 itu per are ya. Per arenya ya? Nah itu di daerah Umalas. Tapi kalau kita mau investasi mungkin pengen yang lebih murah lagi, itu biasanya kita bisa cari lokasi yang di daerah Jimbaran. Nah Jimbaran itu saat ini juga investornya juga banyak, karena kelebihan di Jimbaran itu biasanya dia dapat view. Nah tapi di Jimbaran itu kalau saya jabarkan, kalau kita mau yang cari yang full view atau yang ocean view, itu harganya agak berbeda. Nah kalau kita mau cari yang tebing Jimbaran itu harganya juga lumayan tinggi ya. Itu rate-nya kurang lebih 1,6 miliar sampai 2 M per are ya untuk yang tebing. Ya. Jadi tanah itu langsung laut. Gitu ya. Nah itu agak mahal. Tapi kalau dia mungkin budgetnya nggak cukup, mungkin bisa ke ocean view. Jadi ocean view itu lahannya dapat pemandangan aja. Mungkin bisa dapat pemandangan laut atau bandara. Nah itu yang ocean view. Nah kalau di sana itu rate-nya kurang lebih ya 600 juta sampai 700 juta per are. Nah tapi kalau ingin murah lagi ada di Jimbaran. Masih ada nih Kak? Nah, masih, jadi agak ke dalam ya. Jadi agak ke dalam mungkin nggak dapat ocean view, nggak dapat tebing. Biasanya dia agak ke tengah di pemukiman penduduk. Di pemukiman penduduk itu rate-nya agak murah. Jadi rate-nya itu antara 250 sampai 500 lah per are. Nah itu agak murah. Jadi kalau kalian mau ke Ubud pun juga harganya nggak terlalu mahal ya. Ubud itu juga masih murah lah. Ubud itu kalau masih lahannya masih hutan, masih sawah, itu biasanya 150 sampai 200 juta per are. Itu Ubud ya. Tapi kalau mau cari yang mahal di Ubud juga ada. Itu biasanya yang areanya dekat dengan Monkey Forest. Itu karena di situ kan banyak buli-buli di sana kan. Banyak arsop-arsop, jadi di sana memang agak mahal kalau yang di premiumnya. Jadi saran saya kalau mau investasi di Bali, kalian harus lebih jeli ya. Jadi sesuaikan dengan budget kalian. Nah kalau budget kalian besar, pengen dapat untung cepat, nah mungkin saran saya kalian cari daerah Canggu. Itu aja. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Ya pasti Kak.
Nah Kak, untuk investasi apa yang lebih menguntungkan nih untuk jangka panjangnya? Nah, Ada nggak? jadi gini, kalau untuk investasi jangka panjang itu biasanya kalau menurut pribadi saya ya mungkin lebih buat tanah ya. Karena kalau tanah ini kan kita nggak perlu apa namanya ada perbaikan atau apapun lah. Jadi tanah itu kan sifatnya kan diam, ya kan. Jadi kalau kita invest tanah itu kita diamin aja, nggak usah diapa-apain, ya kan. Jadi nanti turun 1 tahun atau 2 tahun biasanya di Bali sudah menguntungkan. Nah kalau kita investasi berupa villa atau rumah itu kan pasti ada perbaikan. Kalau nggak ditempatin pasti akan rusak. Nah mungkin yang lebih bagus kalau investasi jangka panjang saya saranin mending kalau nggak dibangun dan kurun waktu yang cepat mending beli tanah aja. Beli tanah aja ya? Beli tanah aja, diemin, udah nanti 1 tahun 2 tahun jual pasti untung, nggak mungkin darah. Pasti Saya yakin ya? itu, ya pasti itu. Jadi gini Kak, selain menjadi agen properti, kalau seumpama nih ada orang konsultasi sama Mas Adit, bisa nggak? Nah sangat bisa dong. Saya? Pasti bisa. Jadi gini, saya juga bisa menjadi konsultan properti supaya orang yang mau investasi di Bali terutama biar mereka tidak salah berinvestasi, karena investasi di Bali itu kan nilainya bukan sedikit, besar. Nah, tugas saya adalah memastikan, meyakinkan ke pihak klien supaya mereka nggak rugi untuk investasi. Jadi saya akan arahkan. Jadi saya arahkan tujuannya dia investasi apa dulu nih. Kalau mereka mau investasi mungkin ingin buka usaha, mungkin apa coffee shop, ya itu saya harus tahu lokasi mana yang tepat untuk dia investasi gitu loh. Nah kalau umpamanya dia, oh saya mau cari villa nih, tapi dia nggak tahu, karena tujuannya dia kan buat mau disewakan. Nah pastinya kan kalau disewakan itu kan pengen nilai sewanya tinggi kan. Nah biasanya juga saya di situ mengarahkan mereka juga. Nah dan saya biasanya akan tanyakan, kalau memang mau dengan nilai sewa yang tinggi, ya kita korbanin untuk budget untuk jual belinya agak tinggi, mungkin di Canggu. Itu Canggu itu memang sewanya agak tinggi, tapi ya kita mau investasi juga nilai juga tinggi, tapi nggak masalah. Karena di Canggu itu kalau nanti kita mau jual agak mudah ya, kalau mau dijual agak mudah dan harganya terus naik ya. Jadi nggak harus nunggu setahun 2 tahun dah. Jadi mungkin kurang 1 tahun udah pasti naik terus gitu. Makanya jangan lupa ya. Jadi saran saya nanti buat para investor untuk pemula atau yang tidak pernah investasi di Bali, jadi hati-hati ya. Jadi karena setiap wilayah di Bali itu berbeda-beda ya. Jadi kalian harus yakin. Kalau memang kalian yakin dengan area di Bali nggak masalah, tidak perlu pakai konsultan properti ya. Tapi kalau kalian ragu, kalian harus pakai konsultan yang kalian percaya pokoknya ya. Jadi gini Kak, saya mau tanya nih. Ya. Jadi seumpama nih, Ya. Rika pengen jadi kayak Mas Adit nih. Ya. Nah, Oke, terus gimana sih kalau menghadapi klien pemula gitu? Oh, untuk klien memang maksudnya Rika mau menjadi agent properti, Iya. tapi nggak tahu caranya Nggak tahu bagaimana. caranya. Jadi gini, saya kasih trik ya. Jadi kalau kita mau menjadi agent properti, yang paling penting adalah kita harus tahu suatu wilayah dulu. Kita harus hafal wilayah yang kita mau jual. Nah itu harus tahu dulu. Yang kedua, kita harus tahu harga setiap wilayah. Karena apa? Di setiap wilayah di Bali ini kan luas Bali, dan harganya pasti beda semua. Nah itu harus kita hafal betul. Nah terus yang ketiga, kita harus sering-sering posting nih. Jadi kita harus setiap hari harus posting iklan supaya barang yang kita punya, yang kita pegang itu orang luar tahu bahwa kita punya properti yang kita jual. Nah terus yang keempat, kita harus banyak-banyak menjalin relasi ya. Relasi kita harus luas. Ya, karena kalau kita jaringannya luas, kita agak mudah nanti memasarkan properti kita. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting, kita sebagai agen properti, kita harus jujur.
Itu yang paling utama, jujur dan melayani klien dengan baik. Jadi kita kuncinya itu aja sih sementara. Oh ya Kak, bagi dong untuk trik-triknya untuk bisa memikat pembeli-pembeli kayak gitu sih. Oh, untuk peminat pembeli nih. Jadi gini, kalau untuk trik sebenarnya sih nggak sulit ya. Pokoknya satu, kalau kita ingin mendapatkan investor atau pembeli itu cukup kita banyak aja posting. Karena peluangnya di situ gitu loh. Karena kalau kita punya bahan nggak kita publish, siapa ngeliat? Kan nggak ada. Kalau ingin mendapatkan pembeli, kita harus sering-sering posting. Tuh, terus yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman seprofesi ya, agent ya. Jadi kita harus sering-sering bekerja sama dengan agent di lapangan. Kita saling bagi, sharing bahan. Nah itu biasanya potensinya banyak di situ. Itu aja sih. Oke, jadi hari ini saya sudah banyak ngobrol ya sama Rikare ya. Jadi pertanyaannya banyak banget dan itu ya mungkin ya bisa membantu teman-teman atau Anda yang ingin investasi di Bali ya. Jadi terima kasih nih, saya sudah dikasih kesempatan bisa ngobrol dengan Rikare ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya nanti ya, kalau kalian ingin mendapatkan properti di Bali, ingin mendapatkan informasi yang detail mengenai properti Bali, bisa apa nih Karika? Bisa dijelasin nanti? Jika Anda ingin mendapatkan properti di Bali, silakan follow Instagram Adit Setiawan 007 dan YouTube channel Adit Properti Bali. Jadi itu ya, jadi jangan lupa nanti pokoknya kalau ingin mengetahui informasi tentang properti di Bali, cukup kalian follow Instagramnya ya, Adit Setiawan 007 dan YouTube channelnya Adit Properti Bali. Jadi saya dan Rikare pamit. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf. Mungkin ini bisa berguna buat teman-teman semua ya. Jadi sampai jumpa ya. Dadah. Bye.